Halo partners, kembali lagi ke channel kesayangan kita semua, Parsial Theater. Kali ini kami akan membahas film yang mengisahkan sepak terjang mantan agen rahasia yang kembali beraksi untuk menyelamatkan seorang anak dan ibunya dari incaran organisasi narkoba. Film berjudul The Man From Nowhere ini rilis tahun 2010 dan menjadi film terlaris di Korea Selatan pada tahun yang sama. Karya besutan sutradara Lee Jong Bom ini juga tayang di Amerika dan Kanada. Film ini diperankan oleh beberapa bintang seperti Won Bin dan Kim Seron. Sebelum film ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk update terus film menarik lainnya. Berawal dari pengintaian polisi untuk menggerebek transaksi narkoba, yaitu heroin, di sebuah diskotik. Salah satu pelaku disebut si Beruang. Dia bertugas memberikan bingkisan kepada kurir lainnya. Transaksi pun berlangsung. Sesaat setelah bungkusan berpindah tangan, seorang wanita penyanyi klub bernama Hyo Jong merebut dan mencuri barang haram tersebut. Sehingga detektif Kim Ji-gon dan anak buahnya yang telah bersusah payah menangkap salah satu pelaku tak dapat menemukan barang bukti. Nah, aktor utama kita muncul nih. Di sebuah apartemen yang kumuh, tinggallah seorang pria bernama Cha Tae-sik yang membuka usaha gadai di sana dan seorang anak perempuan bernama So Mi-jung. Mereka terlihat telah saling mengenal dan memiliki kesamaan sebagai penyendiri. Meski terlihat acuh, Tae-sik sangat menyayangi Somi. Ketika sedang makan bersama, datanglah Hyo Jong yang ternyata ibu dari So Mi-jung. 엄마 나 없는 거예요? 아저씨, 솜이 여기 있어? 안 왔는데. Hyo Jong datang mengkhawatirkan So Mi-jung dan menggadaikan sebuah kamera di tempat gadai milik Cha Tae-sik. Sekalian menggoda Amin, Iman maksudnya. Hilangnya paket heroin tersebut membuat gembong narkoba Oh Mingyu murka dan mengancam Man Seok agar segera menemukan bungkusan tersebut. Tak lama berselang, Man Seok dan adiknya Jong Seok mengetahui bahwa Hyo Jong lah pelakunya. Jong Seok dan Lum Ramowan pun menyiksa Hyo Jong di depan Somi agar memberitahukan di mana bungkusan tersebut. Tempat gadai Cha Tae-sik juga disatroni oleh Kim Dong-chi dan si Beruang. Namun ternyata Cha Tae-sik memiliki kemampuan bakpuk yang ngahyut. Keduanya dilumpuhkan oleh Cha Tae-sik. Mengetahui itu, Jong Seok menyandra Hyo Jong dan Somi agar Tae-sik menyerahkan barang yang dimaksud. Setelah mendapat barang yang dimaksud, gerombolan ini pergi dengan tetap menyandra Hyo Jong dan Somi. Tae-sik sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua, dan agar keduanya tetap hidup, Tae-sik harus menuruti perintah Jong Seok untuk mengantarkan sebuah paket ke Oh Mingyu di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ternyata Seok bersaudara menyimpan dendam terhadap bos mereka, Oh Mingyu. Mereka memperalat Tae-sik untuk menjebak Oh Mingyu. Oh Mingyu mencoba melarikan diri dan menumbalkan Tae-sik. Namun Tae-sik menghalangi mobil yang dipergunakan Mingyu sehingga tabrakan pun terjadi. Kecelakaan itu menyebabkan bagasi mobil Tae-sik terkoyak. Di dalamnya bagasi ada Hyo Jong yang terbujur kaku dengan kondisi yang sangat-sangat menyedihkan.
Polisi segera menangkap Tae-sik dan menyelidiki kasus ini. Semua bukti mengarah pada Tae-sik. 쟤 뭐냐? 갑자기 튀어나온 놈인데 신원죄는 어떻게든 오명격 연결선 찾아내. 이거 살인 사건이야. Namun Tae-sik dengan kemampuan bertarungnya dapat lolos dari kantor polisi dan melanjutkan usahanya untuk menyelamatkan Somi. 오명규 파일 절취하는 데까지 4분 30초. Akhirnya Somi dicampakkan di jalan lalu dibawa oleh seorang wanita tua ke sebuah kamar yang kumuh. Yang di dalamnya terdapat banyak anak-anak seusianya. 올라와. 엄마는요? Sepak terjang Seok bersaudara tidak sampai di situ. Kekasih Hyojung dan Mingyu tak lolos dari keganasan mereka. 전당포 그 새끼도 수상해. 아니 족발랐다고 신고도 안 하고 시키는 대로 했겠냐? Polisi mulai mengungkap latar belakang Tae-sik. Dia adalah seorang pasukan khusus di Komando Militer Intelijen yang bertugas sejak 1998 sampai 2006. Sekaligus seorang pelatih pasukan khusus dan telah mendapat bintang jasa. Pantes aja jago gelut ya. 교통사고로 입원 후 차태식의 공식적인 기록은 여기서 멈췄습니다. 달리 차태식은 군병원으로 이송이 됐거든요. 차태식이 정보 들어왔습니다. Tae-sik terus mencari Somi. Ia menginterogasi Kim Do-chi dan bertarung dengan Ram Ro-wan. Namun para biang kerok dapat lolos. Dalam pertarungan ini, Tae-sik tertembak dan diobati oleh temannya. Perburuan pun dilanjutkan. Tae-sik dan detektif Kim mengetahui bahwa Somi telah menjadi kulir narkoba. Sistem distribusi ini memanfaatkan orang-orang terbuang, khususnya anak-anak. Sistem ini dipilih oleh mafia China karena dinilai sangat menguntungkan. Dengan menguntit anak-anak yang dijadikan kurir, Tae-sik menemukan pabrik narkoba terselubung. Di sana ia melihat Jong Seok. Pabrik narkoba ini sekaligus dilengkapi dengan lab pengambilan organ tubuh untuk dijual. Kemarahan Tae-sik tak terbendung. Ia mengobrak-abrik tempat tersebut, bahkan membunuh Jong Seok dan mengancam Man Seok, juga menghancurkan pabrik tersebut. 지금 누구야? 두 번 협상은 없어. 야 이 개새끼야! Mengetahui adiknya disandra oleh Tae-sik, Man Seok memerintahkan Ram Ro-wan untuk mengambil mata Somi. Somi ditempatkan di dalam sebuah ambulan bersama Ram Ro-wan dan seorang dokter bedah yang dijuluki si Gope. Anak buah detektif Kim mendapat informasi tentang si Gope alias si 500. Akhirnya Tae-sik tiba di markas kelompok narkoba tersebut. Di sana hadir Man Seok dan Ram Ro-wan beserta selusin antek-anteknya. Mereka akan bertukar Jong Seok dengan Somi. Kemarahan Tae-sik kembali memuncak setelah menerima sepasang mata yang diduga adalah mata dari Somi. 넌 사람 잘못 건드렸어. Perkelahian hidup mati pun dimulai. Tae-sik yang sudah kerasukan membantai seluruh anggota sindikat dengan tanpa ampun. Me face everybody coy. Tapi ia masih harus buy one dengan Ram Ro-wan. Ram yang sejak awal terkesan dengan kehebatan bertarung Tae-sik memilih bertarung tanpa menggunakan pistol. Teknik, kekuatan, kecepatan, dan lain-lain
dikeluarkan untuk dapat menghabisi satu sama lain. Kembali Tae-sik memenangkan pertarungan dengan menancapkan senjatanya tepat di jantung Ram. Meski terluka, Tae-sik mengejar Man yang kabur. Dengan tembakan akurat, ban mobil Man kempes. Cari tukang tambal ban ngarep. Man yang terjebak dalam mobil akhirnya ditembak mati oleh Tae-sik. Setelah menyelesaikan dendamnya, Tae-sik berencana bunuh diri. Namun panggilan Somi membuatnya tenang dan menyadarkannya. Mereka saling berpelukan dan menangis. Jelas mereka saling menyayangi. Polisi pun datang ke tempat kejadian dan menangkap Tae-sik. Kasih sayang yang ditunjukkan Somi dan Tae-sik membuat polisi luluh. Detektif Kim Chi-gon mengizinkan Tae-sik untuk mengantar Somi membelikan peralatan sekolah. Kemudian Tae-sik berpesan kepada Somi agar menjalani hidup dengan baik meski harus hidup sebatang kara. 혼자 사는 거야. 할 수 있지? Tae-sik tersenyum dan memeluk Somi. Tamat. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasa cinta dan kasih sayang tetap dapat dirasakan seseorang sekeras apapun kehidupan yang dijalani. Oke partner, segitu aja alur cerita dari film The Man From Nowhere ini. Selalu tebarkan kebaikan. Peace out.